Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Halo sahabat akademisi semua, apa kabar? Selamat berjumpa kembali pada channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas pengertian dan karakteristik penelitian atau research. Baik, mari sama-sama kita lihat slide berikutnya. Kita mulai dari pengertian. Apa itu penelitian? Para mahasiswa yang akan menulis tugas akhir idealnya harus paham dengan konsep penelitian ini, agar pada saat melakukan penelitian betul-betul dapat melaksanakan secara maksimal. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah dan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman yang mendalam tentang suatu permasalahan atau untuk menemukan pengetahuan dan teori baru serta mengembangkan dan memperluas teori yang sudah ada. Berdasarkan konsep dari penelitian ini, dapat kita tarik benang merah bahwa di dalam sebuah penelitian itu terdapat permasalahan yang akan dibahas. Permasalahan itu dari mana akan kita dapatkan? Dari fenomena yang ada, dari kejadian-kejadian yang ada di sekeliling kita, berdasarkan teori yang sudah ada. Jadi, latar belakang dari permasalahan dari penelitian kita itu dapat kita lihat berdasarkan fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang ada di sekeliling kita. Berdasarkan pengertian ini pula dapat kita lihat bahwa penelitian itu bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, untuk pemahaman yang mendalam tentang suatu permasalahan, untuk menemukan pengetahuan yang baru, serta untuk mengembangkan dan memperluas teori yang sudah ada. Jadi, dari penelitian kita lakukan, kita akan dapat memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai suatu permasalahan atau fenomena yang kita bahas, yang kita teliti tersebut. Kita lihat slide berikutnya. Apa saja karakteristik dari penelitian? Karakteristik dari penelitian tersebut, di antaranya yang pertama adalah di dalam sebuah penelitian itu ada tujuan. Sudah pasti ya, ini sebuah penelitian ilmiah. Secara umum, tujuan penelitian ada 3, yaitu penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Lebih spesifik, tujuan penelitian tersebut diantaranya adalah eksplorasi, deskripsi, prediksi, eksplanasi, dan aksi. Mari kita lihat sama-sama apa saja tujuan dari penelitian tersebut, bagaimana penemuan itu, bagaimana pembuktian, dan bagaimana pengembangan di dalam sebuah penelitian. Mari kita lanjutkan yang pertama, penemuan. Tujuan penelitian berupa penemuan. Penemuan mengandung arti bahwa informasi, dokumen, teori yang diperoleh dari hasil penelitian adalah teori informasi yang betul-betul baru. Penelitian idealnya memiliki novelty atau kebaruan. Unsur kebaruan dari sebuah penelitian merupakan hal yang penting bagi seorang peneliti, karena penelitian akan dikatakan baik apabila ada novelty-nya atau temuan baru, sehingga penelitian tersebut memiliki kontribusi baik bagi keilmuan maupun bagi kehidupan. Sebagai contoh, pada saat ini sesuai dengan situasi kondisi yang ada,
kita mengalami wabah pandemi, para ilmuwan saat ini sedang giat untuk menemukan obat yang tepat untuk wabah COVID-19. Saat ini obat-obatan yang ada memang bukan spesifik untuk obat COVID-19, hanya untuk meredakan gejala-gejala yang ada pada COVID-19. Semoga saja ya, kita berdoa mudah-mudahan para ilmuwan segera menemukan obat untuk COVID-19 ini. Jadi ini merupakan temuan baru nanti. Banyak hal-hal lain, jadi keunikan dari sebuah penelitian, ada novelty-nya di situ, ada kebaruannya di situ yang berbeda, sehingga memiliki kekhasan tersendiri, keunikan tersendiri dari penelitian sebelumnya, itu merupakan kebaruan dari sebuah penelitian. Kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu pembuktian. Untuk pembuktian terhadap informasi atau dokumen yang diperoleh untuk memberikan keyakinan terhadap pengetahuan yang diragukan kebenarannya, atau pembuktian terhadap informasi atau dokumen atau dokumen atau permasalahan yang ada. Sebagai ilustrasi, misalkan nih, para mahasiswa berupaya untuk memberikan pembuktian terhadap adakah pengaruh pembelajaran, misalkan pengaruh pembelajaran online terhadap prestasi belajar siswa. Jadi ada dua variabel di situ. Variabel bebasnya adalah pembelajaran online. Selanjutnya variabel terikatnya adalah prestasi belajar siswa. Nah, dengan berbagai pembuktian dengan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, peneliti berupaya untuk membuktikan bahwa ada pengaruh ataukah tidak ada pengaruh antara pembelajaran online terhadap prestasi belajar siswa. Itu diantaranya. Kita lanjutkan pengembangan. Untuk pengembangan, ini menganalisis dan memperluas serta mengembangkan pengetahuan yang sudah ada sehingga ruang lingkupnya lebih luas atau kompleks. Untuk pengembangan banyak sekali yang dapat kita contohkan. Untuk saat ini, penelitian pada bidang pendidikan pun sudah banyak sekali. Untuk literasi, beberapa tahun sebelum masa pandemi ini, kita masih mendengung-dengungkan literasi. Literasi bukan literasi digital, tapi untuk saat ini kita sudah mengembangkan literasi digital. Jadi pengembangan kurikulum, pengembangan strategi pembelajaran, dan lain-lain. Ini dapat dilakukan oleh seorang peneliti. Ya, itu untuk beberapa untuk tujuan ya. Kita kembali lagi ke slide yang berikutnya. Untuk slide berikutnya, kita lihat kembali ke karakteristik penelitian, karena yang kita bahas tadi adalah yang pertama baru tujuan. Jadi tujuan itu secara umum ada penemuan, ada pembuktian, ada pengembangan. Untuk lebih spesifiknya lagi, tujuan penelitian ada eksplorasi, mengeksplor ya, mendeskripsikan fenomena yang ada. Selanjutnya kita mendeskripsikan bagaimana penelitian itu dirancang sedemikian rupa sehingga tercapai tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya kita memprediksi, ada beberapa prediksi yang dapat kita lakukan berdasarkan data-data yang ada. Eksplanasi, kita mencari hubungan kausalitas sebab akibat ya antara misalkan variabel X dan variabel Y.
Selanjutnya kita akan lihat bagaimana pembuktiannya. Apakah kita ingin mencari pengaruh, ingin melihat pengaruh ataukah kita ingin melihat bagaimana peningkatan setelah ada hubungan kausalitas tersebut. Selanjutnya aksi, ya. Baik. Untuk yang berikutnya, karakteristik yang kedua dari sebuah penelitian adalah sistematis. Sistematis, sebuah penelitian itu harus tersistem, harus berdasarkan urutan-urutan tertentu. Jadi, penelitian itu harus dilaksanakan berdasarkan urutan-urutan yang sudah ditentukan. Bagian inti sebuah karya ilmiah diantaranya ada pendahuluan, ada bagian isi atau pembahasan, ada bagian penutup. 3 bagian, secara umum hanya 3 bagian itu. Proporsinya pun harus kita lihat dan harus kita tentukan. Dapat kita analogikan untuk bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup. Kalau kita analogikan dengan tubuh kita, itu ada bagian kepala, ada bagian tubuh, ada bagian kaki. Jadi, untuk proporsi yang sangat besar itu adalah pada bagian tubuh, ya. Kalau kita persentase kisaran dari 70 sampai dengan 80%. Sisanya baru kita bagikan untuk bagian kepala dan bagian penutup. Baik, yang berikutnya bahwa karakteristik yang ketiga adalah penelitian itu harus objektif dan rasional. Jadi objektif di sini, yang dimaksud di sini kita betul-betul berdasarkan data yang ada, apa adanya berdasarkan fakta yang ada, dan rasional, ya. Nah, ini betul-betul harus dilaksanakan dan betul-betul harus diperhatikan. Karakteristik yang keempat adalah bahwa sebuah penelitian dapat diuji kebenarannya, dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi kita akan menguji nanti, ya, kita akan melihat bagaimana validitas datanya, reliabilitas datanya, apakah data itu valid, apakah data itu reliable, nanti dengan tentu saja dengan menggunakan metode yang kita pergunakan di dalam penelitian kita dan yang relevan dengan topik penelitian kita. Selanjutnya, karakteristik penelitian itu adalah berlaku umum, ya. Jadi penelitian yang baik itu berlaku umum, universal dia. Tidak hanya untuk bidang tertentu saja. Jadi yang dimaksud berlaku umum di sini bahwa untuk misalkan kita bidang pendidikan nih, untuk bidang pendidikan ini pembahasan yang kita bahas itu berlaku umum. Semua dapat memahami, tidak spesifik hanya untuk golongan tertentu misalnya, tidak seperti itu. Jadi penelitian yang baik dia berlaku umum, universal, ya, tidak untuk golongan atau kaum tertentu. Baik sahabat akademisi, untuk video kali ini tentang penelitian mungkin hanya ini yang ingin saya sampaikan. Insya Allah nanti pada video yang berikutnya saya akan membahas tentang penelitian kualitatif dan kuantitatif. Di video berikutnya kita akan melihat nanti bagaimana perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Dan nanti kita pun akan melihat yang mixed methods, yang kolaborasi antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Baik sahabat akademisi, untuk video kali ini saya akhiri sampai di sini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya dan jangan lupa untuk subscribe dan like and comment, ya. Iya. Hanya itu saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.